Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Tribuners semuanya. Senang bisa berjumpa lagi dengan Tribuners. Kali ini kita akan bincang Tribun Bali dengan topik yang sangat menarik lagi dan sangat booming sekarang ini, yaitu kita kupas BLT dan JHT karyawan swasta di Bali. Nah, bincang Tribun Bali ini kita akan berbincang tentang JHT dan BLT karyawan swasta yang ada di Bali, dan di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Irfan. Beliau adalah Kepala Badan Penyelenggara BP Jamsostek Kantor Cabang Bali dan Denpasar. Om Swastiastu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, mari kita mulai bincang Tribun Bali kali ini dengan topik kupas BLT dan JHT karyawan swasta di Bali. Tribuners semuanya, hari ini Presiden Jokowi telah mencairkan yaitu bantuan subsidi upah atau BSU, atau yang kemarin-kemarin kita kenal sebagai BLT, yaitu bantuan langsung tunai dengan nilai 600.000. Nah, itu diperuntukkan kepada karyawan swasta yang gajinya itu di bawah 5 juta rupiah. Nah, seperti apa BLT yang ada di Bali ini? Tapi sebelum itu, nah tadi saya mendapatkan data Pak dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali itu, bahwa sekarang ini jumlah karyawan yang dirumahkan dan di PHK cukup tinggi, dan itu sangat berdampak sekali dengan klaim JHT. Nah, seperti apa di BPJS sendiri? Iya, jadi memang dampak daripada COVID-19 ini luar biasa ya, khususnya di Bali, yang betul-betul mengandalkan sektor pariwisata ya. Dengan adanya COVID, tentu kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri kan menjadi berkurang, bahkan sama sekali tidak ada. Nah, ini berdampak juga pada perusahaan-perusahaan yang berakibat langsung juga kepada tenaga kerjanya. Ketika tidak ada operasional, maka kemudian tenaga kerjanya juga banyak yang dirumahkan, banyak yang mengundurkan diri atau mungkin juga diberhentikan. Nah, berdasarkan catatan kami sampai dengan posisi bulan Agustus ini, tanggal 25 Agustus, ada sebanyak 105.000 tenaga kerja aktif yang sudah menjadi non-aktif, terhitung dari bulan Januari sampai dengan tanggal 25 Agustus kemarin, dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang memang mengundurkan diri, PHK, ya kan? Artinya itu juga mempengaruhi, juga ada klaim JHT juga ya, jaminan hari tua itu ya. Bahkan kemarin sempat ada antrean gitu ya. Nah, dengan JHT itu seperti apa Pak? Betul, jadi memang ketika peserta kita sudah tidak bekerja lagi, maka kemudian dia punya hak terhadap jaminan hari tua. Jadi sebagai informasi aja kepada Tribuners, program Jamsostek itu ada 4. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, yang kedua adalah jaminan kematian, yang ketiga adalah jaminan hari tua, yang keempat adalah jaminan pensiun. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini sifatnya adalah kasuistis. Begitu ada kasus kecelakaan, ada kasus kematian, muncul manfaat. Tapi kalau untuk jaminan hari tua ini sifatnya tabungan. Jadi selama peserta BP Jamsostek terdaftar sebagai peserta Jamsostek, dia punya tabungan. Nah, ketika yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi, ya, entah itu mengundurkan diri atau diberhentikan, maka yang bersangkutan punya tabungan jaminan hari tua di Jamsostek. Nah, inilah yang kemudian para pekerja yang sudah tidak bekerja lagi datang ke kantor kami untuk mengajukan klaim jaminan hari tua. Syaratnya itu kan salah satunya adalah surat dari pemutusan kerja itu kalau jatuh ya. Betul. Jadi syaratnya yang pertama tentu kartu peserta. Yang kedua adalah elektronik KTP, KTP elektronik, kemudian surat keterangan berhenti bekerja, ya, kemudian ada fotokopi KK, ya, dan buku tabungan. Ya. Artinya sebenarnya banyak sekali ya, mulai dari Januari sampai Agustus kemarin. Betul, banyak sekali. Jadi kalau kita lihat data di kami, ya, dikatakanlah di bulan Januari saja misalnya, di bulan Januari kita sudah baru membayarkan untuk klaim JHT kepada kebanyak 2.700 tenaga kerja dengan jumlah nominal sekitar kurang lebih 36 miliar. Ya. Nah, sampai dengan Agustus ini total keseluruhan kita sudah bayarkan sebanyak 30.000.
peserta dengan nilai 370 miliar. Artinya apa? Memang kalau kita lihat data bulan per bulan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Bandingkan misalnya yang Januari hanya 2.700, di bulan Juli, khusus di bulan Juli itu ada 7.600-an. Peserta kita yang kita layani klaim JHT-nya. Artinya ada kenaikan yang cukup luar biasa, lebih dari kurang lebih hampir 300%. 300% bisa dikatakan. Nah, ini kan juga kemudian ditambah lagi dengan kondisi COVID. Kondisi COVID, pemerintah menganjurkan kita untuk menjaga jarak. Ya, ada protokol kesehatan. Nah, inilah kemudian kami kembangkan pelayanan kepada peserta ini supaya bisa sesuaikan dengan protokol kesehatan. Ya. Dari situ rata-rata kan adalah yang tanda kutip sudah tidak bekerja. Betul. Kemudian juga ada yang tanda kutip juga keluar dari kepesertaan ke BPJS itu sendiri ya Pak ya. Betul. Yang selama ini. Betul. Ya jadi yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi, maka kemudian punya hak untuk ambil JHT. Nah, dari antrian kemarin Pak katanya kan ngantri begitu banyak lah gitu ya. Nah, biasa sekarang juga harus ada physical distancing, kemudian protokol kesehatan. Nah, kemarin saya sempat baca itu ada pelayanan online gitu dari BP Jam Sostek itu seperti apa Pak? Ya, jadi memang selama COVID-19 ini kita mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan kepada peserta dengan yang kita sebut lapak asik. Lapak asik itu adalah pelayanan tanpa kontak fisik. Nah, lapak asik ini kita menggunakan 3 jalur. Jalur pertama adalah jalur online. Jadi peserta yang ingin mengajukan klaim JHT mendaftarkan atau mengantri melalui website yang sudah kami sediakan, antrian online, bpjskerjaan.go.id. Jadi yang bersangkutan memilih tanggal berapa, jam berapa untuk dilayani, kemudian mengupload dokumen-dokumen persyaratan tadi, kemudian pada saat yang sudah ditentukan kami melakukan proses wawancara pada yang bersangkutan. Itu betul-betul tanpa kontak fisik, secara teknologi. Ya, termasuk video call juga ya? Iya, jadi komunikasi wawancara kita menggunakan video call. Nah, kemudian jalur yang kedua adalah melalui kolektif, melalui perusahaan. Jadi perusahaan yang mengeluarkan pekerjanya yang sudah mengeluarkan diri bisa mengkolekting peserta yang sudah tidak bekerja lagi, kemudian dikumpulkan persyaratan-persyaratannya diserahkan kepada kami untuk kemudian kami verifikasi dan proses wawancara melalui video call masing-masing pekerja. Nah, yang ketiga ya karena memang masyarakat kita kadang-kadang kurang afdol nih kalau belum datang langsung gitu kan. Nah, kita buka juga jalur namanya lapak asik, jalur offline. Tentu juga dengan protokol kesehatan. Jadi mereka datang ke kantor kami, kantor BP Jam Sostek, kemudian mendapatkan antrian untuk pemeriksaan berkas. Iya, betul. Jadi berkasnya dimasukkan ke dalam kotak atau UV sterilized box kemudian diverifikasi oleh tim kami. Ketika berkasnya sudah lengkap, kemudian yang bersangkutan diberikan antrian untuk wawancara. Nah, wawancaranya juga menggunakan media online juga. Jadi petugas kami berada di dalam ruangan, peserta berada di luar ruangan, di ruangan yang berbeda maksud saya, tentu di ruang pelayanan yang di dalam, menggunakan media komputer, kemudian komunikasi via Zoom meeting. Jadi betul-betul juga protokol kesehatan kita jaga. Pasti ada pertanyaan berapa lama prosesnya gitu Pak? Ya, kalau prosesnya sih kalau misalnya dari mulai yang bersangkutan datang, kemudian menunggu pemeriksaan berkas sampai dengan proses wawancara, satu orang tuh nggak lebih daripada 20 menit sebenarnya. 20 menit. Itu yang offline-nya? Yes. Kalau yang online tadi? Ya sama. Kalau yang online justru peserta dia cukup mengupload dokumen-dokumennya. Kemudian menunggu jadwal sesuai dengan yang dia pilih. Misalnya nih Mas Ali, saya akan pilih kantor cabang Bali Denpasar tanggal 17 misalnya, jam 2 siang. Mas Ali akan upload itu dokumen pada saat tanggal yang sudah ditentukan, akan ada wawancara dari kami via video call. Jadi sebenarnya kita memang mendorong kepada peserta kita, yuk manfaatkan fasilitas lapak asik online supaya nggak perlu datang ke kantor cabang kami, tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama, kemudian berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dengan masyarakat yang lain. Kalau online kan dia bisa nunggu di rumah, sambil nyantai, bisa video call dan seterusnya. Perlu digarisbawahi bahwa BP Jam Sostek yang Pak Irfan kepalain ini mewilayahi mana aja Pak? Ya, kantor cabang kami wilayah operasionalnya Kota Denpasar, kemudian Kabupaten Badung, Tabanan, Jemberana, dan Buleleng. Dan selama ini juga sudah membuat kayak semacam call center begitu Pak?
Kalau call center terpusat di 175. Jadi seluruh peserta bisa menanyakan apa yang ingin dia tanyakan melalui call center 175. Soal BLT Pak, Ya. tadi Presiden Jokowi sudah secara resmi mencairkan tentang BLT atau BSU itu. Tapi sebelum dijawab kita jeda dulu Pak.